yang mengganggu. Boleh, Van? Boleh saya lihat? Mungkin saya akan sedikit lebih memperlihatkan. Tadi kalau Anda melihat dari gambar yang sudah dikirimkan oleh Alicia juga di sini memang ini di ruangan yang di sini ya. Sosok perempuannya emang ruangan tidurnya. Standby di situ artinya ya. Iya. Iya standby. Itu kamar anakku loh. Iya, itu dia makanya dari tadi kan sebenarnya ketika melihat itu emang ini area tidurnya kan? Iya. Jadi kayak ibu, jadi dia menganggap dirinya tuh ibu yang jagain anaknya. Jadi kebalik, dia menganggap Kak Alessia nih, kamu ambil anak aku. Aduh apa lagi sih? Oke. Ini mencoba untuk mengganggu terus-terusan dengan kita lagi bahas. Mungkin cara paling aman adalah kita sedikit menahan dulu pembahasan mengenai sosok kuntilanak ini. Kita lihat apakah dengan kita menghindari untuk membahas sosok tersebut apakah dia akan sedikit Iya, ini berdiri kamu kalau mau kesini ya. sini duduk di sini aja, nggak usah kesana-sana. Ya, karena dia sepertinya semakin dibahas semakin agresif, semakin ingin menunjukkan keberadaannya, kekuatannya dan segala apa ya. Oke, kita mungkin agak sedikit menyampingkan dulu, nanti kita bahas lagi perlahan-lahan. Setelah memang sosok ini energinya tidak terlalu agresif sepertinya. Dan mengajak teman misteri di rumah, begitu pun juga Tasya, Ervan dan juga Alicia untuk menyaksikan video yang viral juga di sosial media berikut ini. Kita lihat videonya. Ini sebenarnya rumah sakit ya. Oke, sepertinya ini adalah foto dari kondisi seseorang sedang dirawat. Tadi kita lihat kan dari hasil digital kamera ya, dan kemudian ada seperti tangan menggapai ke arah orang yang sedang tertidur tersebut, gitu kan ya. Alicia, kalau menurut kamu, apakah memang benar itu adalah makhluk tak kasat mata atau rekayasa atau apa ya? Sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai kehadiran makhluk tak kasat mata. Kalau dari sudut pandang kamu pribadi? Iya sih kayaknya. Oke. Tasya, Ervan bagaimana? Kalau aku enggak sih, karena kalaupun itu, kan itu dia dalam posisinya udah kritis kali tadi ya, dari foto itu. Kalaupun mau diambil bentuknya nggak begitu, bukan tangan berwarna putih. Iya, enggak. Ervan ada yang mau ditambahkan? Kalau saya tidak merasakan energi apapun dari video tadi sih, jadi enggak, itu rekayasa. Oke. Jadi memang bisa saja itu hanya sekedar bayangan yang terlihat seperti tangan dan akhirnya kita menganggap itu sebagai makhluk tak kasat mata. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Dan itu kadang-kadang memang yang menjadi viral di sosial media pun juga harus dipertanyakan kebenarannya, gitu kan ya. Ada yang editan juga. Ada editan, kemudian ada rekayasa ataupun juga kesalahan kita menganggap video tersebut. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan video berikutnya. Mama, Melati dan temennya. Oke. Kalau melihat stamp date atau cap tanggal yang ada di bawah 2003. Kalau dilihat. Tapi belum tentu juga memang kejadian tahun 2003. Karena saat ini pun ada kesalahan-kesalahan dalam penanggalan juga bisa saja terjadi. Sosok pocong terlihat di belakang bagian jendela kosong. Sebenarnya mereka sedang melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi angker dan kemudian itu terekam. Karena itu kondisi malam hari ya, dengan night vision sepertinya warnanya. Alicia, kalau menurut kamu, apakah itu hanya orang berkostum pocong yang berada di belakang kaca, kemudian sengaja tersorot supaya mendapatkan apa ya, kalau di sosial media saat ini kan biar viral engagement segala apa gitu. Banget orang terus kesana terus tiba-tiba harus langsung ada gitu pocongnya, kayak bohong. Oke. Terutama dengan kehadiran pocongnya sepertinya solid banget ya. Iya. Ya kan, begitu nyata memang terlihat tidak
tidak terlalu solid karena dia berada jauh, kemudian mungkin kaca kotor ya. Tapi Tasya, Ervan bagaimana energinya? Aku juga sama sih, menurut aku tuh rekayasa, cuma jadi kayak beneran ya karena dia di luar kaca kan ceritanya, jadi agak blur dikit, tapi itu terlalu solid dan pocong kayaknya nggak begitu juga sih bentuknya. Apa yang mau ditambahkan? Sama seperti yang kata Tasya dan Alicia. Dan itu rekayasa untuk kepentingan konten. Oke, jadi memang terkadang itu yang harus kita perhatikan juga ketika kita menyaksikan sebuah video yang viral di sosial media mengenai kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang memang ada yang memang benar tertangkap kamera, tidak disengaja, kemudian ada juga yang memang hanya sekedar rekayasa. Saat ini saya akan mengajak tentunya Tasya, Ervan, Alicia dan juga ketiga panelis untuk berdiri karena saya akan segera mengundang medium kita yang berikutnya yang akan membagikan pengalaman misterinya. Saya akan mengundang Erik Dodoy. Selamat malam. Erik Dodoy, pemeran figuran melihat siluman buaya di Sungai Bengawan Solo. Erik, untuk langsung menceritakan pengalaman Anda kepada teman misteri di rumah, silakan. Oke. Yang pertama tuh sebenarnya banyak sih pengalaman saya. Yang pertama tapi itu yang menurut saya paling luar biasa saat saya ke daerah Bengawan Solo. Oke, apa yang terjadi? Saya datang nyampe itu ke rumah adik saya. Saya bersama adik saya yang satunya lagi pakai Google Map. Kita nggak tahu orang Jakarta letak Bengawan Solo kan. Iya. Kondisi gerimis. Itu sekitar 7:30. Pakai Google Map. Kita pakai Google Map, entah bagaimana nyampe itu sekitar jam 8:30 lewat itu. Nyampe, itu kadang gerimis. Ya. Itu kadang gerimis. Ini posisi seperti ini. Saya nggak tahu dari mana jalannya, pokoknya nyampe sini. Ini Bengawan Solo. Ini Bengawan Solo. Ini jalur motor, ini jalur mobil. Sini ada sebuah kayak warkop istilah kata kalau di kita, tapi itu angkringan dia. Saya berhenti, hujan kan, gerimis sih. Saya bilang sama adik saya bilang, lo mau ikut nggak ke jembatan situ lihat Bengawan Solo? Nggak, katanya, gue nungguin motor aja sini. Saya jalan ke arah sebelah kiri, itu sekitar 100 meter atau 50 meteran lah ya. Saya jalan, tuh nggak ada angin. Begitu saya melintasi jembatan yang bawahnya itu Bengawan Solo, itu angin kencang, kayak saya tuh kayak disapu supaya ngapain lo ke sini? Saya udah deg-degan, tapi saya beraniin diri. Belum sempat megang HP. Tadi saya pengen ngerekam itu kan, pengen bikin vlog. Begitu saya ngeliat jembatan, tapi belum sampai ke tengah, saya ngeliat ada sosok siluman. Sosok siluman apa yang Anda lihat? Nggak tahu itu seperti buaya atau kadal ya. Dia bersisik, warnanya itu antara coklat, kuning, hijau gitu. Ada buntutnya, tapi tingginya seperti pemain basket, sekitar agak-agak lebih besar dari manusia. Dia posisi, ini saya di jembatan sini nih. Ya. Dia posisinya ada di seberang sini. Ini kan Bengawan Solo nih, di seberang sini. Tapi dia langsung nengok begitu. Saya kayak merasa kayak ada energi yang datang mungkin kan. Dia nengok, dan setelah itu di dekat-dekat mereka itu, di dekat yang satu ini ada banyak, sekitar ada beberapa makhluk dari air itu, matanya yang saya lihat, mata merah, mata kuning, ada di bawah air itu, yang air yang harusnya ke arah sini. Yeah. Langsung di hati saya ada yang di dalam hati saya ada yang bilang mundur. Saya mundur, di antara angin kencang itu saya mundur, keluar dari lintasan jembatan itu clear, tetap hujan, nggak ada angin. Oke. Paginya saya datang lagi. Keesokan harinya Anda datang lagi? Iya. Anda mencari tahu lebih lanjut? Pengen tahu, pengen agak nantang. Oke. Kemudian apa yang Anda alami di hari keesokan harinya itu? Kosong. Anda tidak melihat? Nggak melihat, tapi saya ngeledek. Oke. Dengan bacaan. Oke. Setelah itu? Setelah itu, iya, saya pulang. Tapi saya selalu terngiang-ngiang sama sosok makhluk itu. Oke. Baik. Anda juga sudah mengirimkan video sambil saya menunggu gambar dari Ervan, mungkin kita akan sama-sama. Oke. Nah, semalam Anies datang. Anies malam datang sebentaran, tapi ada kendala. Sekarang Anies datang lagi. Kita lihat Bengawan Solo. Area situ ya. Oke. Nah, itu yang berdiri satu. Selebihnya ada di bawah. Mata doang ini. Jalur gaib semua yang ada di Bengawan Solo. Baik. Jadi ini ada video yang Anda buat di keesokan harinya.
Tapi pas tidur malam itu saya kayak penasaran, nafsu. Gua balas nih, malam boleh kalah gua. Jadi orang yang bisa lihat ya? Aneh sih nggak bisa ngeliat, tapi sering lihat. Kalau indigo itu kan, misalnya Tasya nanya, di situ ada apa? Pasti tahu kalau indigo. Kalau Ani enggak, tapi Ani ya nggak kehitung. Pernah lihat noni Belanda, pernah lihat kakek-kakek terbang, pernah lihat di Jadi di waktu tertentu bisa lihat. Bisa melihat. di waktu tertentu mungkin kalau mereka mau melihatkan. Oke, jadi bukan dalam kondisi yang selalu bisa melihat keberadaan mereka, Iya. tapi beberapa kali Anda melihat keberadaan mereka. Oke. Dari Erik. Nyomo. Nah itu dia, itu Belajar. saya mau nanya. Anda pernah belajar ya? Ya, itu ya saya suka iseng-iseng baca dari yang YouTube itu, suka saya praktekin gitu yang tadi Apa? ada, ya itu mantra milik seorang paranormal terkenal, saya nggak enak bacanya.